Bagaimana para pelaku perdagangan orang menipu Anda untuk pergi ke Burma Utara? Anda bahkan tidak bisa membayangkannya. Hari ini, saya akan memberikan daftar beberapa skema umum yang digunakan oleh para pelaku perdagangan orang yang sudah teruji dan terbukti berhasil. Pertama, mereka terkadang mendirikan sebuah perusahaan untuk memikat para korbannya agar mau bekerja dengan upah yang tinggi. Pada awalnya, para korban akan pergi bekerja seperti biasa, dan ketika mereka lengah, para pelaku perdagangan orang akan berpura-pura bahwa mereka akan membawa mereka ke luar negeri. Mereka kemudian menjual para korban ke Cotton Nord, dan meskipun para korban awalnya mengira bahwa mereka akan melakukan perjalanan ke Eropa, namun sebenarnya itu hanyalah sebuah penipuan. Tipu muslihat yang kedua adalah secara khusus memangsa orang-orang yang berpendidikan rendah. Para pelaku akan berpura-pura menjadi mahasiswa internasional dan mengatakan kepada korbannya bahwa tidak masalah jika mereka tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, dan mereka dapat dengan cepat mendapatkan gelar sarjana atau pasca sarjana dengan sejumlah uang. Iming-iming ini seringkali menggiurkan, namun sebenarnya hanya penipuan. Para pelaku perdagangan manusia juga memanfaatkan rasa ingin tahu korbannya. Mereka mungkin menaruh seekor hewan kecil di depan pintu dan membuatnya menangis untuk menarik simpati korban. Trik lainnya adalah dengan menyuruh seorang anak yang sudah terlatih untuk duduk di ambang pintu dan menangis, sehingga pelaku perdagangan orang terlihat tidak berdaya dan memancing korban untuk membukakan pintu. Cara lainnya, pelaku perdagangan orang akan menyamar sebagai pengantar barang atau tetangga untuk memancing korban membuka pintu dengan cara apapun. Mereka akan menciptakan situasi darurat untuk membuat korban panik dan memaksa mereka membuka pintu dengan cepat. Namun jangan berpikir bahwa ini hanyalah penipuan tradisional. Para pelaku perdagangan manusia modern juga menggunakan metode teknologi tinggi, seperti mengirimkan tautan dan layanan pelanggan palsu untuk memikat korban ke platform game palsu dan memeras mereka. Taktik lainnya adalah menggunakan teknologi AI untuk menyamar sebagai anggota keluarga korban dan melakukan panggilan video untuk mengelabui mereka. Jika gagal, mereka bahkan akan mengunci ponsel korban untuk menentukan lokasi mereka sebelum beraksi. Saat menghadapi penipuan ini, selalu tetap tenang dan jangan membuka pintu dengan mudah. Pada saat yang sama, orang tua dapat mengambil langkah-langkah seperti merekam sidik jari anak mereka, tanda lahir, dan mengingat sepatu yang mereka kenakan pada hari itu sehingga mereka dapat memberikannya kepada polisi jika terjadi kehilangan. Yang paling penting, jika seorang anak hilang, jangan menunggu 24 jam dan segera hubungi polisi karena polisi memiliki sistem yang efisien untuk membantu pencarian anak hilang. Semoga tips-tips ini tidak akan pernah Anda gunakan, tetapi selalu waspada.